Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Dalam video kali ini, Bu Gesti akan menjelaskan materi tentang asas black. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah dan sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Asas Black. Pada prinsipnya, pada pencampuran dua benda yang berbeda suhunya, maka benda yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor. Kalor yang dilepas akan diserap oleh benda yang suhunya rendah sampai akhirnya suhu kedua benda sama atau setimbang. Seperti pada gambar ini, ada teko A dan teko C yang memiliki suhu yang berbeda. Teko A suhunya panas, teko C suhunya dingin. Ketika mereka dimasukkan ke dalam gelas B, maka gelas B memiliki suhu yang sama. Persamaan matematis asas Black yaitu kalor lepas sama dengan kalor terima. Di mana kita tahu rumus kalor adalah massa dikali C atau kalor jenis dikali delta T. Dan di sini zat yang menerima kalor juga sama rumusnya massa dikali kalor jenis dikali delta T. Jadi ada zat yang melepaskan kalor dan ada zat yang menerima kalor. M adalah massa dalam satuan kilogram atau gram. C adalah kalor jenis zat yang satuannya bisa joule per kilogram derajat Celcius atau joule per gram derajat Celcius atau dalam kalori per gram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu yang satuannya derajat Celcius. Q adalah kalor yang satuannya joule atau kalori. Oke, contoh soalnya sebagai berikut. Nita menemukan sebuah keping logam yang tidak diketahui masanya. Kemudian, ia mengukur masanya dan diperoleh data sebesar 900 gram. Ia melakukan percobaan untuk mengetahui jenis logam tersebut, yaitu mula-mula Nita memanaskan logam hingga mencapai suhu 130 derajat Celcius. Kemudian, memasukkan logam tersebut ke dalam air yang masanya 720 gram dan bersuhu 28 derajat Celcius. Pada saat mencapai suhu kesetimbangan, diketahui suhu logam dan air adalah 50 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis beberapa logam seperti pada tabel berikut. Nah, kemudian jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka jenis logam yang ditemukan Nita adalah, nah berarti di sini kita harus mencari jenis logam yang ditemukan oleh Nita. Ya, berdasarkan kalor jenis dari logam tersebut. Nah, kita cari tahu dulu kalor jenis dari logam yang ditemukan Nita. Oke, yang diketahui dari pertanyaan ini adalah Nita menemukan sebuah logam. Kemudian ia menimbangnya dan menemukan bahwa massa logam sama dengan 900 gram. Kemudian dia memanaskan logam tersebut hingga suhunya menjadi 130 derajat Celcius, berarti T logam. Yang dia temukan adalah 130 derajat Celcius. Kemudian dia memasukkan logam tersebut ke dalam air yang masanya 720 gram dan bersuhu 28 derajat Celcius. Berarti di sini adalah T air yang suhunya 28 derajat Celcius. Pada saat mencapai suhu kesetimbangan, diketahui suhu logam dan air adalah 50 derajat. Maka di sini ada T seimbang sebesar 50 derajat
Celcius. Nah, kemudian diketahui C air sebesar atau kalor jenis air, C itu kalor jenis ya. C air sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Maka kita yang ditanyakan adalah berapa C logam. Setelah mengetahui C logam, baru kita bisa menyimpulkan bahwa dia jenis logam apa. Oke, maka di sini kita menggunakan prinsip asas Black. Ya, kita menggunakan rumus dari asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, di sini tadi yang melepas adalah yang suhunya lebih tinggi, yaitu logam. Maka logam yang melepas dan air yang menerima, karena suhu air 28 derajat Celcius, lebih kecil daripada suhu logam. Maka rumusnya massa logam dikali C logam, kemudian dikali delta T. Yang menerima juga sama. Di sini massa air dikali C air dikali delta T, suhu perubahan suhu. Di sini massa logam. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, di mana massa logam itu 900 gram. Kemudian yang kita mau cari adalah C logamnya. Kemudian dikali delta T. Delta T dari logam itu adalah dari 130 derajat menjadi 50 derajat Celcius. Maka masukkan angkanya 130 derajat dikurangi 50 derajat Celcius. Kemudian massa air kita ketahui di situ ada 720 gram. Kemudian C airnya 1 kalori per gram derajat Celcius dan dikali perubahan suhu dari air, di mana air dari 28 derajat menjadi 50 derajat Celcius, maka dia menerima kalor ya sebesar 50 derajat dikurangi 28 derajat Celcius. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Di sini 900 gram dikali C logam, kemudian dikali 130 dikurangi 50, hasilnya 80 derajat Celcius. Kemudian di sini 720 gram dikali 1 kalori per gram derajat Celcius dikali 50 dikurang 28, hasilnya 22 derajat Celcius. Sampai sini kita tinggal cari C logamnya. Maka kita masukkan rumusnya. Kita pindahkan 900 gram dan 80 derajat Celcius ke sebelah kanan. 720 gram dikali 1 kalori per gram derajat Celcius dikali 22 derajat Celcius dibagi dengan 900 gram dikali dengan 80 derajat Celcius. Ini adalah hasilnya. Maka C logam sama dengan 720 dikali 22, hasilnya adalah 15.840. Kita tulis 15.840, kemudian dibagi dengan 900 dikali 80, hasilnya 72.000. Maka 15.840 dibagi 72.000, hasilnya adalah 0,22. Satuannya menjadi apa? Sekarang kita coret-coret satuannya ya. Gram dengan gram yang di atas habis, Celcius dengan Celcius habis, maka untuk perkalian yang di atas satuannya tinggal kalori.
kalori. Kemudian yang di bawah masih ada gram dan derajat Celcius. Gram, derajat Celcius. Maka satuannya kalori per gram derajat Celcius, yaitu satuan dari kalor jenis untuk si logam. 0,22 kalori per gram derajat Celcius kita bandingkan dengan tabel. 0,22 itu hasil dari massa jenis aluminium. Maka jawaban yang benar adalah aluminium. Maka dari perhitungan ini hasil yang kita temukan adalah aluminium karena nilainya 0,22 kalori per gram derajat Celcius. Ini maaf ada tanda bacanya sedikit ya, salah di sini ya, tapi ini hasilnya 0,22. Jadi logam yang ditemukan oleh Nita merupakan aluminium. Nah, jadi dengan mencampurkan ke dalam air ya si logam tersebut yang dipanaskan karena memiliki suhu yang berbeda. Maka setelah mencapai suhu kesetimbangan, kita bisa mencari kalor jenis si logam tersebut yang hasilnya 0,22 kalori per gram derajat Celcius. Seperti itu anak-anak, Bu Gesti rasa cukup untuk contoh soal ini. Jika kalian belum begitu paham, kalian bisa mengulang-ulang video ini terus dan mencari beberapa soal yang sama. Sekian dari Bu Gesti. Terima kasih atas waktu kalian untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk terus mencoba dan belajar dan latihan untuk soal-soal fisika. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.